hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Ada yang bantah juga. Ustaz tuh ngomong aja nikmat, enak aja belum kurasakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis, hendaklah sedikit cita-cita. Nah, jangan banyak, jangan panjang angan-angannya. Sedikit cita-cita. Usah panjang. Kenapa sampai begitu? Bermula barang yang ditakdirkan itu ada, iya. Dan barang yang tiada ditakdirkan tiada datang, iya akan nikah. Pengen lakukan itu. Kalau sudah yang ditakdirkan Allah itu pasti datang. Ya. Itu kalau kita kaji ilmu tauhid, ketentuan Allah Ta'ala ini, Norman, dengar ya, ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka, sampai mau suka atau nggak suka, nggak ada urusan dengan itu. Nah, makanya terangkan di sini bahwasanya barang yang ditakdirkan itu ada, iya, dan barang yang tiada ditakdirkan tiada datang, ya akan dikau. Dan pada yang demikian itu kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya, ya, kegemarannya. Dan pada amarah dan benci itu duka cita dalam dunia dan siksa dalam akhirat, ya. Amarah dan benci itu duka cita di dalam dunia dan siksa dalam akhirat. Jadi gimana? Hilangkan itu duka cita itu. Kenapa pun tadi ketentuan pasti sampai, suka atau tidak suka. Dan padanya itu sebesar-besarlah bahaya. Itu sebesar bahaya. Jadi kalau orang benci jadi dendam segala macam. Nah. Dan darurat, jatuh di dalam kafir dan munafik. Bisa orang nanti jadikan kafir atau munafik. Kalau ada yang nggak paham harus kurang tanya, diam aja ya. Jadi Ustaz, itu maksudnya bagaimana itu? Nah gitu tanya, yang mana? Yang mana Pak anaknya? Yang mana tadi? Jatuh kepada munafik atau menjadi... Itu kalau kita ikuti tadi itu, datang benci, datang apa, nggak terima. Atau kalau supaya lebih jelas lagi, yang ditarikan Tuhan tadi sudah saya bilang. Kalau dipandang dan bisa kita buktikan, karena kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan ya. Ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai, nggak berubah itu. Tapi ada juga orang berani nekat, bosan itu bisa dirubah katanya ya. Enggak, saya bilang. Kalau bisa dirubah, kita bisa merubah takdir kita. Kalau Tuhan nggak pandai menentukan, berarti kan. Berarti Allah nggak pandai menentukan, adalah kerubahlah. Enggak ada itu. Itu tak bisa berubah saya sekali ya. Yang ditentukan Tuhan itu nggak bisa berubah. Itu makanya kita kaji ini bukan hanya cerita-cerita untuk diamalkan. Waktu 3 hari aja. Kalau kita nikmat, 3 hari nikmat hidup ini. Hidup itu nikmat. Kenapa? Karena yang semalam itu nggak akan terulang lagi, ya kan. Yang tadi pagi bisa terulang lagi? Nggak, udah lewat. Besok ada yang tahu apa kejadian besok? Nggak tahu. Nah sekarang, nikmatlah sekarang ini. Enak jadinya. Nggak sakit hati, nggak benci, udah. Ya tadi Allah Ta'ala, suka atau tidak suka, sampai. Kalau kita ikuti itu, udah gimana ya, udah aturnya begini, banyak kecewa, nah sakit itu nanti. Akhirnya protes sama Tuhan. Kalau orang merepet sesama manusia sudah wajar aja, sama Tuhan merepet. Ada nggak dalilnya yang menyatakan bahwasanya takdir Allah itu tak mungkin berubah? Nah, ada nggak dalilnya? ya ada dalam kitab ini ada. Apa tersebut? Ya, di Al-Quran atau di sifat 20? Al-Quran lah. Kalau bisa berubah, kamu mau tahu ayat apa? Surat apa mau? Biar saya kasih tahu. Saya ngikut apa tuan guru saya dulu. Surat apa itu Tuhan? Kau baca Alif Lam Mim sampai tamat gitu. Nah kerjaan apa nyari-nyari kayak itu? Kau nanya itu kan? Baca Alif Lam Mim, jumpa lah itu nanti. Dari Al-Quran yang tafsir ya. Udah jumpa bilang sama saya ini, surat ini Tuhan Ustaz lah ya. Nah kalau di kitab-kitab kita baca ini ada kok. Di mana kitab tauhid yang tarikat itu nggak akan berubah. Di Majmu' ini pun ada. Di mana halamannya berapa saya nggak ingat. Ini pun sama juga. Kalau mau tahu baca dari mulai Majmu' ini sampai habis itu jumpa lah. Nggak akan berubah.
Sudah. Gara-gara inilah kita pikir bisa berubah. Kacau, kerjanya tambah kerjanya ya, nyari lembur lagi kan. Kalau itu memang sama Allah takdir dengan apa nasib kita ini. Berarti kita mengerjakan syariat ngaji ini hanya mendengar perintah aja. Perintah. Dah kita Kita perintah. hanya mengharapkan rahmat dan hidayahnya. Ya udah. Makanya kalau gitu ngaji ini yang baru yang lama nggak jadi ukuran. Nggak jadi ukuran tuh. Udah lama ngaji dia. Enggak. Kata Allah Ta'ala. Ada yang diangkat Allah Ta'ala langsung aja. Baru sebentar ngaji dapat. Ya. Ada yang nggak dapat. Terus dari Allah Ta'ala. Tapi Nabi bilang, man jada wajada, siapa sungguh-sungguh dapat. Sadar atau tidak sadar kalian yang hadir ini semua. Saya bilang kalian aja langsung lah. Berapa banyak nggak bisa baca kitab Jawi ini? Nggak ada satu orangnya. Banyak nggak bisa kan? Nah, sekarang gimana? Kok bisa? Kena terus ya, sungguh-sungguh itu. Dapat ya kan? Mudah kan? Itu kalau orang yang suka nanya-nanya macam protestasi, mana surat apa dalilnya? Itu orang tengkar itu ya. Ini kan suka bantah, nggak dapat ilmu. Nah, makanya kalau almarhum guru saya dulu itulah kayak ngomongnya. Kalau kamu mau tahu suratnya, baca Al-Quran itu dari Al-Lami sampai habis, jumpa lah itu nanti. Mana pernah saya nanya lagi ya. Kalau orang yang menabung itu sama ada yang orang punya harta yang terbengkalai. Coba ulang lagi, pelan-pelan. Orang yang pertama yang orang menabung. Nabung, nah, gitu. Kedua dia punya harta tapi terbengkalai itu harta itu. Nah, terus pertanyaannya apa? Apakah ini tergolong dia orang yang bercita-cita? Iyalah, panjangkan cita-citanya. Panjang cita-citanya. Sudah nabung aja kan. Akhirnya dia terhenti dari ibadahnya. Makanya panjang angan-angan itu maksiat batin. Dengan panjangnya angan-angan terhalanglah ibadah kita. Yang kecil yang besar sama. Pelit jadi orangnya. Efek sampingnya berat. Nah, jadi orangnya pelit. Sama anak sendiri pun pelit. Anak minta jajan nggak, nangis anaknya. Sampai capek nangis tidur sampai anak yang capek ya. Duitnya ada bukan nggak ada duit. Kalau ada uang 100.000. Kata nafsu apa? Kalau dipecahkan ini nanti habis. Nah, kan ceritanya. Apa iya itu? Penuhilah dan buktikan. Kaji ini benar-benar jelas, nyata, bisa dibuktikan. Rupanya kalau kita kasih orang terima aja? Enggak juga. Kalau enggak. Ya kan? Rajin itu. Nah, ya. Menyangkut. Kalau yang lalu kan nggak akan terulang kembali. Yang hari ini kita yang dikerjakan tuh kan, kita amalkan. Dan besok kita nggak tahu. Kalau misalnya sebagai orang tua lah tuh kan, Ya. dia menyediakan harta tadi untuk anaknya untuk masa depan gitu kan. Apakah itu tidak menyalahi kodrat mendahului Allah gimana? Enggak. Dengar jawabannya enggak. Tapi kalau nggak ngerti tanya lagi aja, diam aja ya. Ada juga orang ya Akmal, biar lebih jelas, kerjanya sama di suatu perusahaan yang sama, gajinya pun sama. Udah. Sehingga tiap bulan dia belanja untuk kebutuhan sebulan, hasil gajian habis sebulan. Berasa berapa kilo habis. Jadi nggak payah belanja lagi kan. Tapi yang satu dihukumkan panjangan angan, yang satu tidak. Tadi kan cita-cita itu sebulan nggak usah belanja lagi. Ngerti kan ya? Kalau nggak ngerti tanya lagi. Udah. Yang satu digolongkan orang panjangan angan, satu tidak. Kenapa? Yang panjangan angan ini biar saudaranya, biar jiran tetangganya minta berkeluh. Aku nggak ada beras kilo lah. Atau nggak ada, kami pas-pasan sebulan ini. Gitu. Belanja kami ini. Itu orang panjangan angan. Kalau tadi enggak, alhamdulillah. Makin senang dia ngasihnya. Kenapa siapa punya itu? Ya Allah. Nah, dah duduklah kau. Kalau ingin bertambah gitulah dia. Maka fikih sama tasawuf beda ya. Kalau fikih kita berdoa. Kalau tasawuf disuruh kita dengan perbuatan berdoanya. Dengan mengaji dengan perbuatan. Banyak kali doa-doa yang kita kerjakan waktu sedang mengaji ini. Itulah sebabnya mengaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Apapun masalahnya. Makanya banyak saya sampaikan itu banyak orang nggak cocok ya kan. Tapi banyak kalau nggak cocok bilang lah. Kan saya bilang kalau sakit ngaji. Nah kan nggak cocok kan. Nggak ada aja Ustaz, sakit itu ngaji bilang. Kalau punya banyak masalah ngaji. Kan nggak cocok kan. Kalian nggak mau tanya biar saya nanya dan saya jawab. Nah, enak aja kan. Apa dalilnya? Kata saya kan. Kalau sakit ngaji. Nggak cocok kan ini kan.
Kenapa? Dipandang segi tauhid, saya mau sakit Allah Ta'ala. Kalau itu pasti yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Udah pegang. Nah, kita sakit ngaji. Pening-pening bekal macam kau bilang hari itu ada pernah gempa juga di dalam diri kau kan, berkunang-kunang, berputar-putar mata itu katanya kan. Sampai juga ke telinga saya itu. Sherry matanya berkunang-kunang, berputar-putar katanya kan. Udah. Nah, kau ngaji dalam keadaan mata berputar-putar tadi. Cocok disembuhkan apa dibiarkan sakit? Itu kayak gini bilang maksud jelasnya tapi saya buktikan itu. Sakit awak ngaji. Suka loh kita sakit. Apa kata sama malaikat para malaikat ku tahu tuh, ku sakit kan ya. Tetap dia ngaji. Ah kebalikannya kau nggak ngaji. Sakit cuman apa? Orang nafsu ditanya, masa ngaji? Cocok disembuhkan apa enggak? Makanya ngaji ini semakin lama semakin paham hikmat. Yang selalu saya sampaikan hasil ngaji ini apa sih? Untuk iming-iming supaya kita semangat ngaji. Hidup ini semakin lama semakin enak bahkan nikmat. Ada yang bantah juga. Ustaz tuh ngomong aja nikmat enak aja belum kurasakan. Ah belum duduk kajinya. Nggak ada alasan kita untuk hidup tidak enak. Karena Tuhan kita itu Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha mengetahui, maha kuasa. Apa yang bikin kita nggak enak? Sudah. Kalau kita munajat ke Tuhan, makanya kadang-kadang saya ngomongnya takabur. Kalau orang nggak tahu, padahal nggak san. Izin Ustaz, di mana takaburnya? Takabur kalau saya suka udah sembuh itu suka itu aja ngomong kan takabur kali kan. Sedangkan obat akhirnya ini nggak berani bilang gitu. Saya berani. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah munajat ke Tuhan dulu. Datangkan orang ini berobat kepada aku ya Allah yang memang sudah kau tentukan sembuh. Kalau enggak datang gitu. Datang orang berobat, ya sembuh senang aja, udah sembuh. Nah contohnya adik si kakak orang ini lah, kakak si Herman sama si Zulkarnain dia pun sama datang sama dia. Nengok, itulah ketentuan Allah Ta'ala tuh. Sama dia baru datang. Padahal saya siap datang, pakai angkot pun nggak apa-apa saya. Di mana rumahnya? Dari belakang Sujuya. Udah saya naik angkot ke Sujuya. Nanti cepet saya di situ. Nggak juga harus cepet ya udah nggak apa-apa. Nah, datang ini ngajak. Ustaz ke rumah si apa? Ya, ayo, saya ke rumahnya. Sampai rumah hadap-hadapan saya, ya, sama kakak kalian Herman. Saya dengar katanya pengen kali jumpa sama saya. Nah, sekarang udah jumpa mau apa? Saya bilang. Katanya mau jumpa kali sampai mimpi-mimpi. Nah, mau apa? Ketawa aja dia. Dia mau duduk batuk. Udah tunggu boleh aja dulu sampai. Bosnya sakit dari Allah Ta'ala yang bukan siapa? Betul nggak itu? Betul lah, duduklah. Nggak batuk deh, tanyalah deh. Tadi kan bisa batuk, kalau duduk batuk. Tapi kan perobatan ini kan belum selesai. Masih ada yang belum diselesaikan apa? Makan daun lidah ular. Pak ya kalian bilang nyari ya, tempat Suya. Biarlah saya nyari ya, nggak apa-apa kok. Ya. Cuman modal nanya-nanya aja. Banyak di rumahnya, bukan ada, banyak. Apa lagi? Karena yakin Allah Ta'ala itu maha kaya, maha kuasa, maha mengetahui. Semua dia maha. Yang maha itu untuk dia. Tinggal kita aja kan. Cuma Rasul nyeritakan sedikit aja. Akiaskanlah kepada lain. Apa kata Nabi? Ketika Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasul tengok. Orang-orang yang mengejar kita udah depan pintu gua ini. Nabi semuanya jawabnya. Abu Bakar, kalau kita berdua ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Nah, kalau kita sendiri ada yang kedua kan. Siapa yang kedua? Nah, peganglah kuat itu. Maka ketika orang Yahudi ngadu sama Nabi, pada orang Yahudi ya, orang kafir, kenapa kita? Aku dirampok, ya Rasulullah di gurun pasir sana. Ayo kita pergi. Mungkin Nabi nggak ada takut itu, karena dia melihat yang datang ini Allah jadikan datang. Minta selesai hartanya dirampok semua, ayo kita. Ini jumpai di depan gerombolan apa namanya kalau padang pasir tuh? Rompak laut. Penyamun ya, nah, itu kata Nabi keluar laskar-laskarnya itu yang perampok tadi, penyamun tadi, balikin harta dia gitu, kata Nabi. Itu raja penyamun itu kencing berdiri. Balikan cepat gitu ya. Udah, balikanlah, udah pulang. Nah, masuk Islam dari gara-gara ini. Orang tuh ngamuk, mana sama kepala penyamun, Pak,
kok dibalik kita bunuh langsung Muhammad tadi kenapa? Kan pas kan dia kemarin, harus terbang berduanya. Apanya kau cakapnya kita penyamun itu? Nggak kau tengok di belakangnya itu siapa? Orang tuh gak ada yang nampak. Di belakang Nabi jin setinggi pohon kelapa pun lebih. Megang kumisnya gini. Ha. Berani kepala nyamun ini. Maka kita kencing-kencing nih. Nah, mainlah film Indianya kan. Apa artinya? Apa artinya, Rip? Ini kumisnya gini ya, bukan gini ya. Apa artinya itu? Balik kan ya? Tapi kalian jangan berhenti cerita ini, kok berhenti cerita ini ya macam atu-atu cerita sama cucu lah, tidurlah kalian. Ingat ya, ketika kita sendiri ada yang kedua, ada yang kedua. Ketika berdua ada yang ketiga. Maka si Kijal ini berani dia kemana-mana, ada yang ketiga. Mau kemana, mau sebolga kemana, di hutan-hutan nggak peduli dia. Pegangnya kuat, itu kita cemburu itu. Pernah sasana apa di mana? Buaya di mana ini? Lagi di hutan kan? Kok berani dia? Karena ada yang ketiga ya. Ya. Mana peduli dia? Nah, masuklah kau kirim di WA itu kan. Nikmat itu di mana? Apa di telepon yang empuk? Apa di mana? Tidurnya tuh di mana? Nah, dia bisa tidur di mobil. Awak tidur di spring bed enggak tidur saya kan? Ya. Di mobil. Jadi Malik, apalah peran ikhtiar dalam takbir Malik? Peran ikhtiar itu kita nggak kupikir. Makanya dia macam kata Nabi juga bilang sama Jibril apa nih? Udah yang bertanya lebih tahu daripada yang tanya katanya. Kalau sama saya nggak main skill, saya orang Padang sama orang Padang kita ini. Nah, iya ini itu dibilangnya. Bilang Nabi sama Jibril, Jibril tak yang bertanya lebih tahu kata Nabi. Nggak udah selesai, apa lagi tanya lagi? Cuman kalau kamu tahu siapa yang tua di antara kita? Nah, kata Nabi Pak sama Jibril. Wah aku lah, kau kan baru lahir tahun berapa? Itulah kau salah. Aku lebih tua daripada kau, kata Nabi. Kenapa? Awal pertama yang dicipta Allah Nur Muhammad, ya. Aku lebih tua. Kalau gitu kita mana yang lebih tua ini? Ya. Nah, mainkan ilmu itu orang Padang san, biar saja kok. Makanya lagu Melayu aja kau tahu, lagu Padang sih kau tahu. Lurihlah jalan payakumbu, babelok jalan kayu jati, lima hati indah karusuh ayam den. Cuman lagu asli Pak. Sudah, nah terbawa ke sana. Cepat kalau setan itu masuk, sudah lakukan lagu ayam dan lape itu kita. Setan kerja. Jadi setan masuk dikasih tahu sama klien. Ngintip terus ya. Ini makanya banyak orang Islam menghancur-hancuran habis puasa itu. Masuk raya dilepaslah belenggu. Nah, habis berancuran orang Islam banyak yang meninggalkan sholat berapa banyak gara-gara pergi piknik, mandi bertamasa kemana kan. Bahkan hanyut pula orang dengan tiket masuk ke Borobudur dinaikkan. Apa urusannya bareng kita? Patung aja di rumah kita kalau ada malaikat nggak masuk, datang ke Candi Borobudur ngapain ya? 1000 pun nggak usah datang ya aneh. Heboh orang Islam ikut-ikutan. Ngapain? Biar aja. Mau naik-naik lah situ. Oh nggak butuh non itu ya kan. Tengok si Uya sama Pak Edi. Pak Edi dapat bonus 100 juta apa 200 juta, nggak ingat saya lagi. Jalan-jalan kita ke Bali. Apa jawab istrinya? Apa jawaban kok ke Bali? Mekah lah kita umrah. Nah. Itu baru jadi. Kalau ke Bali ngapain? Nengok candi. Begini Pantai Sermin itu ada Pantai Bali namanya. Sudah? Balik kita ke kaji balik ya. Kalau sudah kita paham nih waktu 3 hari,
Semalam nggak akan terulang lagi, besok kita nggak tahu. Nah sekarang, makanya nikmatilah sekarang. Izin Ustaz, kalau kita ngambil iktibarnya dari perbuatan semalam tidak bisa terulang lagi, dan kita koreksi diri untuk perbuatannya hari, karena dibilang kan orang baik itu meninggalkan yang buruk, datangkan yang baik dari perbuatan. Terus. Apa itu tergolong wa in sakatum wa ajidanakum? Apa artinya itu? Kan gini Ustaz, wa in sakatum kau syukuri nikmatku kan ku tambah, kau ingkari nikmatku abjadku sangat tebih. Apa itu tergolong orang? Iyalah, itulah makanya Ri, kalau kita tuh mesti banyak-banyak bersyukur, ya. Makanya kalau kau nanti jumpa saudara, apalagi diri sendiri, ada saudara jiran tangga susah, orang nggak syukur, tapi nggak usah kau bilang, karena nggak syukur dari itu. Karena janji Allah Ta'ala itu ya, kalau kau syukur, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Berarti kalau nggak syukur, maka mesti panik kita mensyukuri yang sedikit. Dan banyak, kalau banyak anak-anak pun panik kita syukur sedikit, makin banyak. Kalau mau kaya itulah dia. Nggak mau kita syukur sedikit pun nggak selalu telah, susah jadinya kan. Itulah rahasianya. Udah, kalau kita pahami yang 3 hari tadi, semalam nggak terulang lagi, besok kita nggak tahu. Perlu bertengkar sama suami istri? Enggak. Aturannya ya. Ini bertumbuh aja enggak ya. Apalagi kita kaji tauhid, itu kasih tahu siapa yang kata tauhidnya, yang jodohkan kita siapa sih? Allah Ta'ala kan. Kau kan sedikit mau bulan 7 nih kan kau nikahnya kan, bulan 7 kan. Itu rencananya kan. Yang jodohkan siapa? Allah Ta'ala. Jangan marah-marahin, jangan bertengkar sama istri. Berarti kita terima kita orang yang menjodohkan kita. Ingat ya, inna azabila ada. Tunggu aja pelapat pedih. Jangan. Jadikan istri itu ratu dalam rumah tangga. Jangan jadikan babu. Yang lalu nggak terulang lagi. Besok kita nggak tahu. Nah sekarang nikmati. Apa nggak enak? Jadi ada seorang ulama lah di Barantu dulu, meninggal dia. Udah meninggal. Anaknya pula. Anaknya meninggal, istri suaminya ditabrak motor. Kontan mati kontan depan rumahnya lah. Dekat rumah saya itu. Saya datanglah takziah. Nangis luar biasa istri itu. Nggak boleh kalau gini. Malu tengok orang pun malu, karena ayahnya ulama di Barantu dulu. Kok saya kayak nangis? Bukan itu banget ya. Yang aku tangiskan bukan itu sebenarnya. Kami semalam tidurnya mereng sana, satu ngadap sana, satu ngadap kemari. Kami bertengkar hebat. Pagi-pagi subuh tuh kita beli kopi, kita beli apa, ditabrak motor, mati kon. Macam orang main bola lah, tercampak. Dia ditabrak mobil, mati kontan. Itu tangisnya. Karena akhirnya hidupnya itu dengan suami dalam keadaan bertengkar, mati. Kan gak enak kan? Mana kau mau? Mati dalam keadaan teletabis atau kayak gitu? Ya, Rijal pula yang tahu. Ngerti nggak teletabis ini? Pelukan Ustaz. Hah? Teletabis loh Ustaz. Nggak enak kan? Daripada berantem kayak itu. Oh, itu dia tangisinya. Itu yang saya tangisi gitu. Akhir hidup dia tuh suami istri bertengkar, nggak enak. Tapi kalau teletabis enak kan? Nah, lama ngilangnya itu. Makanya Zulkarnain lama dia teringat aja teletabisnya itu. Payah dia. Karena dalam keadaan teletabis. Jadi kalau selama ini nggak tahu kalian jawabannya, itulah jawabannya. Dicari ya cuma gitu, nggak akan ada saya bilang. Satu cuman. Siapa nama istri kau tuh? Lina. Satu cuman, nggak ada yang lain. Itulah jodoh. Patuh, rajin ngaji, dermawan. Kenapa? Nggak cocok yang saya bilang. Nggak cocok kan? Udah saya tanya keluarga kalian semua, semuanya bilang, "Oh, si Lina itu bagus sekali." Ya, terus dapat dia jodohnya. Udah. Salah satu faktor terimanya sahabat kita itu kan karena dia sayang meninggalkan ngaji.
Boleh. Iya. Karena kalau kayak gitu kalau jawabnya panjang nih sebenarnya, tapi mau dipendekkan bisa. Kalau mau dipanjang apa pendek? Pendek aja kan. Itulah kita kalau agama mau yang ringkasnya cepat aja lah. Tapi kalau yang lain mau lama ya, mau panjang ya kan. Sampai minumlah madu pasustri itu. Udah pernah minum? Madu pasustri udah pernah minum? Nah, belum, minta masih Buyan. Beli agak beli. Hah? Ya belilah, kau aja mau gratis, ya belilah dia. Mana mungkin dia mau minta itu aja. Jangan yang itu pasutri, itu ngeri lah. Apa tadi pertanyaan kau? Lupa saja dia. Salah satu itu terimanya tobat seorang itu, apakah dia sayang dan takut meninggalkan? Nah udah. Ini segala perintah syara, hukum syara ini melalui Jibril Nabi kan. Kecuali sholat itu langsung. Itulah mahalnya sholat itu. Makanya kita tanamkan dari kecil anak-anak kita supaya jangan meninggalkan sholat. Apapun cerita ini kalau jawaban singkat ya. Karena kalau sholat nggak tinggal lima kali sehari semalam, tetap aja. Jangankan kita benar, salah sekalipun kita minta tolong Allah Ta'ala. Apalagi benar, salah sekalipun ya Allah tolong aku. Cuman ini, tolong Allah Ta'ala. Dan dia maha pengasih, maha penyayang ya. Detailnya itu Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai ada orang berani dia bilang, aku tak peduli. Kau bahas aja, tak peduli aku. Kenapa rupanya deh? Nanti gak dia peduli Tuhan. Nah, gak takut aku gitu. Ya, kau berani kali kau bilang gitu. Iya, karena dia maha pengasih, maha penyayang. Nah, jangan kelebih gitu ya. Kau coba-coba kelebih itu siap-siap aja risikonya. Ada orang, dia maha pengasih, itu dia detail. Kalau sempat nggak diampuninya aku, apa gunanya dia pakai dia maha pengasih, penyayang, maha pengampun. Sampai sebegitunya, sudah. Nah, itu jawaban singkat. Tapi kalau mau jawaban panjang, apakah bisa kita ketahui amal ibadah kita yang lakukan diterima atau tidak? Bisa. Apakah puasa kita yang lalu diterima atau tidak? Bisa diketahui? Bisa jawabannya. Nah, bisa kita aja ya, itu punya kias. Tanda haji mabrur, kalau dia tidak tadinya orang nggak baik jadi baik ya, itu haji mabrur. Kalau dia memang orang baik bertambah baik, tunggu aja nanti sasan pulangnya, tengoklah. Ini kok baik kali kan? Mabrur apa tidak? Bisa. Nah, cuman dia nonton sasan, kita lihat tengok. Apakah ngajiku selama diterima atau tidak? Tanya dia sendiri. Tetap pelit juga, nggak mabrur ngajinya. Mesti berubah lebih baik ya. Kalau dia orang nggak baik jadi baik, kalau memang udah baik bertambah baik. Akhirnya ke sana. Bisa kita ketahui, bisa. Maka rahasia Allah Ta'ala itu, ini kan kita ngaji tasawuf ya, banyak tersembunyi. Terkadang menyembunyikan Allah Ta'ala kekasihnya dengan bencinya, seolah-olah benci. Enggak. Dijatuhkan di dalam masyarakat. Apa maksudnya? Ya Allah suka di dia lah. Orang dia milik, kita ini milik dia. Apa maksudnya? Nanti jangan kau tanya ayatnya apa ya. Yang arti ayat itu dalam Al-Quran, apa aku biarkan aja kau ngaku beriman kalau tahu. Nggak aku coba kau tahu. Nggak dibiarkan orang kita ngaku beriman. Kalau gitu yang lainnya, apa aku biarkan tuh? Aku ngaji kok, dibiarkan? Enggak. Aku coba kau ngaji apa enggak? Nah, akhirnya nggak berani meninggalkan ngaji kan? Karena memang dia mengaji. Bisa diketahui orang rajin ngaji enggak? Bisa. Ini tahun ini memang saya lama kali libur ngaji, lama lah. Guru-guru lain udah ngajar, saya nggak lama ya kan. Jadi yang nanya banyak, yang nanya. Ada yang datang langsung pun. Ustaz kok lama kali ya? Atau termasuklah apa siapa itu pahami. Ustaz lama kali liburnya katanya. Yang saya bilang dia jawabannya, yang nanya macam kau ini nggak sampai 10 orang. Katanya. Yang lain kurang panjang lagi liburnya kan. Betul, macam saya bilang tadi, saya nggak sabar karena ada tadi ibu-ibu Selasa yang lalu nggak ngaji dia, baru tadi dia ngaji. Nah, salah satu contoh saya bilang, gitu aja langsung. Pikirnya baru hari ngaji, padahal udah Selasa yang lalu kan. Dokter mau bilang itu sana kan. Nanti berhenti lah, kau peduli saja itu. Nggak ada urusannya kan. Kalau ketua orang tua saya itu nasihatnya gini. Kalau bisa senang dunia dan akhirat ya. Kalau nggak bisa pilih satu yang mana ambil? Akhirat.
Jangan sampai dunia pun tidak. Jadi kalau amalkan saya ajarkan, alhamdulillah saya senang. Sudah San? Dia udah tahu kan? Tanda haji mabrur kata Nabi tadi ya. Kalau dia baik, bertambah baik. Kalau nggak baik, jadi baik. Kami sepakat semuanya nih, Hasan itu baik. Berarti kalau nanti pulang mesti lebih baik. Biasa-biasa aja, nggak mabrur. Pelit pula lah, udah lah. Ngeri kali pesannya kan. Jadi gini lah ya, ini lagi teringat. Kalian kalau ngajak-ngajak kawan ngaji, kasih syarat dulu. Saya dulu pun gitu kok, San. Dan apa orang-orang ngaji, aku kalau ngaji, boleh. Tapi 110 kali jadi periko ya. Syaratnya itu aja. Loh kok gitu? Iya. Kalau 10 kali, kalau ada periko, nggak ada periko ilmunya bukan apa. Nah. Karena ngaji ini butuh kartus kan. Ini hari kita pakai kita tasawuf. Minggu depan pikir, minggu depan lagi. Jadi 10 kali nggak boleh perih. Kalau perih nggak tahu kalau apa kajian bingung, nggak berhentilah kok ngaji itu. Tak apa kajiannya pun. Apalagi ada orang baru ngaji malam ini, dengar cerita kita tadi nih. Gila ngaji itu rasa tuh. Bahkan orang bilang kaji sesat itu sesat itu. Udah nggak paham dia. Tapi kalau sudah dikaji, nah baru dulu. Udah apa? Roni udah kan? Nah itu aja. Makanya saya nggak khawatir kalau pasti ngaji kamu hujan lebat macam mana. Kecuali belah lah bumi ini ya. Nah tuh. Jadi antara ketentuan Allah Ta'ala tadi kan kalau ada sama kita sampai, kalau tak ada tak sampai. Nah. Dengan keyakinan kita, misalnya tadi Ustaz bilang setiap orang yang datang ke rumah ini berobat maka pasti sembuh. Kan ketentuan Allah Ta'ala berlaku di situ. Betul. Apakah nggak kita melanggar ketentuan Allah Ta'ala sedangkan diri itu bukan sakit? Jadi doa saya tadi bukan ketentuan. Cocoklah kau tanya, biar kau duduk aja gitu. Ya Allah, datanglah orang berobat ke rumahku ini memang sudah kau tentukan sembuh. Siapa yang jadikan saya ngomong? Maka datang orang, ya udah sembuh lah kau sudah. Udah dapat, ya? Nah, tapi pun bisa gitu ngamalkannya. Makanya kalau punya masalah udah selesai masalah kau itu. Izin boleh. Sembuh itu kan sebagaimana yang Allah maksudkan. Nah, terus. Jadi kalau sembuh sebagaimana yang dimaksudkan oleh yang sakit, itu sembuh juga. Tapi kalau dia mati pun sembuh juga. Maka yang baru sampaikan itu lah kan. Ya iyalah, udah mati sembuh lah udah. Masih sakit. Makanya ada dokter, yang satu dokter beri ilmunya tinggi dalam masalah agama, itu enggak. Kemarin dok, enggak dapat itu penyakitnya. Makanya mati itu. Sembuh dari itu. Yang satu ini. Dia yang satu. Iya kan? Mau 9 macam penyakitnya mati dia sembuh kan? Makanya sebanding-bandingnya orang ya, jauh. Kalau udah mati nggak marah lagi. Dulu masih hidup dia, ditengoknya apa? Udah mati. Nah, kesempatan kita kalau kepala preman bajingan tengi, pegang kupingnya. Ya udah, marah dia. Buka mata enggak tuh, buka mata kau udah landam kali ini. Tak ada ya. Kalau masih ada di badan. Udah. Apa yang akan terjadi sesuatu itu kan besok, 1 jam lagi, 2 jam lagi, manusia ini nggak ada yang tahu. Nggak tahu dah. Iya. Apakah kita dengan doa kita tadi seperti itu pasti dikabulkan Allah Ta'ala? Juga kita nggak tahu. Pasti. Nah, biar kau tahu aja. Kalau saya bilang pasti. Kalau di pada segi tauhidnya pasti. Kenapa pasti? Astagfirullahaladzim. Diampuni Tuhan apa nggak dosaku? Diampuni. Pasti. Apa dalilnya? Karena dijadikan Tuhan kau istighfar. Rabbana mahalak tahazabatila. Maksudnya Allah sudah berbuat sia-sia. Kalau nggak diampuni, ngapain dia istighfar? Mau pengen kali pun berdoa pahami. Kalau tidak tahu nggak jadi berdoa ya kan? Oh nanti malam aku bangunlah sebaik tengah malam. Nggak ada Tuhan, nggak kok. Ya kan? Oh bangun juga sebaik tahajud apa kencing? Udah. Jadi aku berdoa. Apakah dia kabulkan? Kabulkan. Kapan jangan tanya Tuhan. Pasti dikabulkan. Karena dia yang jadi kita berdoa. Nah, itulah doa yang kau menajat dengan Tuhan. Kan bisa hadir kan?
nggak usah satu orang aja, semuanya hadir kan bisa terbayang kondisi sana kan. Kalau kerja hati kan cepat kan. Waktu nanti asan di Rauda, kenapa kau nggak orang semua? Ah, doakan lah. Makanya kalau ada orang kirim doa, kalau orang punya berilmu enak. Ada ya, saya nanti tolong sampaikan salam ke sahabat Rasulullah ya. Tolong dia terima aja semua, nggak usah takut. Kalau minum nggak payah. Sampai ke sana kau dengan mudahnya. Ya Allah, kau lebih mengetahui mengenai saudara-saudara banyak kirim salam yang pesan ini pesan ini. Kau nggak lebih kabulkan lah, udah selesai. Ini pakai buku pula. Ya, ini doa saya ya Rasulullah. Minta doa gini, banyak kan doa. Tapi kau hilang ibadah kau. Cukup aja ya Allah, tengoklah. Saudaraku banyaknya kirim salam segala macam. Kabul kalah itu sudah. Udah selesai. Udah. Nah, ini kan bisa kau bayangkan nanti nih kan, nanti semuanya nih kan. Doa lah. Terutama si Heri, ya Allah jangan sampai lah nggak kemari deh ya kan. Udah janji deh tuh. Makanya kalau jangan lupa nanti pulang cium tangan ya, Heri ya. Perginan di Rusia. Nggak usah panggil haji deh pulang, nggak usah, sana jam biasa. Kalau orang-orang Arab itu sebagai orang Indonesia nih, banyak ingin kerjakan haji ngambil titel haji ya kan, ngapain? Haji gitu ya kan. Jadi kalau di Raudah habis sholat jangan Assalamualaikum silakanlah karena penutup sholat kan, tapi jangan kepala kau jangan gini kan, langsung di dalam haji, gantian. Dia macam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau perlu bakil lagi angkat tangan tuh. Jangan gini, nah, udah siap dah semua itu ya. Haji gitu ya kan. Nah, banyak yang sepele-sepele seperti itu orang nggak tahu. Sepele kan ya malahnya, tapi kuat. Termasuk orang Arab tuh dapat yang besar-besar itu, yang jubahnya pun besar, orang besar kan tinggi dengan salami peluk cium ya. Kalau baunya nggak usah tanya. Orang Arab lain sama kita. Mana bawaan orang Arab sama kita? Belum tahu saya. Belum tahu ya, baguslah. Orang Arab sebab sama kita, karena bau jengkol lah ya kan. Oh enggak, bau susu. Nah, tapi udahlah, ada pilihan kau itu udahlah. Dapat orang Arab bau susu. Kok tahu sih orang Arab di sini jalan. Udah. Jadi kan Roni, kalau sudah kita paham yang semalam, ini waktu 3 hari kalau kita amalkan udah bahagia kali hidup itu. Semalam itu nggak akan terulang lagi, besok kita nggak tahu kan. Banyak manusia ini susah gara-gara 2 itu pikirannya semalam. Teringatnya aku dulu bisa buat masjid atau macam lah, bisa ulang lagi, bisa diulang lagi tuh, nggak ada. Warung SS lah kok. Sempat kenal sama warung SS? Nggak pernah tahu kayak. Teringatnya dulu nggak ada gunanya lagi dah. Waktu aku punya warung SS nggak ada gunanya lagi. Besok kita nggak tahu. Ini mati sekarang. Apapun terjadi ini mati lah. Jadi enak jadinya. Bisa lagi tarik matinya dalam keadaan la ilaha illallah, dalam keadaan teletabis. Kalau nggak susah. Kemana besok? Anak masih dalam kandungan dah berpikir nanti TK-nya di sini, kasih tidur lah itu. Nggak usah lagi ya, jalan aja. Udah masing-masing udah takdirnya semua, udah berjalan. Syariatnya tetap berjalan ya, pahami. Tapi secara pastinya kalau hukum tauhid pasti dia. Kalau mau tauhid pasti. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita minta ampun, apakah diampuni? Diampuni. Kenapa kita minta ampun? Yang nggak diampuni nggak jadi minta ampun. Disitulah kita paham ilmu tasawuf. Apakah tanda benci Allah Ta'ala dengan ibadah kita lakukan atau tanda sayang dengan jatuh ke dalam maksiat? Tengoklah itu jadi. Jatuh ke dalam maksiat, dosa ya kan? Mau pikir. Tapi dia juga menjadikan tobat. Tanda sayang Allah Ta'ala dijadikan tobat. Allah sangat kasih kepada orang yang tobat ya. Itulah doa kita selama ini. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau di depan segi tauhidnya ini, kita yang hadir semuanya ini masuk surga semuanya ini, ahli surga. Kenapa? Nggak ada lebih tinggi dari ini lagi. Itu ketasan masih amal yang paling abdal dalam dunia sholat, kecuali tuntut ilmu. Apa kata Nabi lagi bersalaman dengan tuntut ilmu?
diharamkan masuk neraka. Kalau sudah haram masuk neraka, masuk surga. Gimana surga? Itu dalilnya. Jangan kau tanya lagi, di mana keterangan itu? Bacalah kitab itu. Tasawuf ini kan kaji hati. Jadi hati ini kan adalah raja. Jadi kalau misalnya rajanya itu sakit, berarti hati sakit. Iya. Dengan tasawuf ini obat. Iya. Maka rajanya jahat, rakyatnya pun jahat, maka hatilah perbaiki. Maka doa kita ambil secara umum ialah buanglah sifat-sifat kecelaan yang ada pada diri kami dan aku berarti kau pelit sendiri-sendiri. Ialah buanglah sifat-sifat kecelaan yang pada diri kami, bisa hadir semuanya itu. Anak, istri semuanya. Gantilah dengan sifat kepujian. Itulah doa secara umum. Itulah kau minta di sana. Sikit-sikit aja doanya, tapi padat semuanya lengkap. Hadirkan muka-muka semua yang hadir saudara-saudara kau ini. Ialah buanglah sifat-sifat kecelaan yang ada pada diri kami. Kan bisa terbayangkan, kan cepat kalau kerja hati ini kan. Gantian sifat kepujian. Pulang syahsan sama-sama ngukur kita. Dia apakah dia mabrur atau kita? Jadi orang kita pula macam mana? Doakan syahsan enggak? Udah berubah aku, berarti doakan syahsannya. Hilang sifat-sifat kecelaan itu. Jadi kalau kita melapaskan niat sesuatu itu berarti hati harus itu. Iyalah, makanya hatinya kemana-mana. Maka nilai sholat kita itu seberapa ingat kita pada Allah Ta'ala, itulah nilainya. Yang lainnya kosong. Dia kita sok hebat, enggak. Karena Rasul coba Nabi itu sama 4 sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalian sholatlah 2 rakaat. Masa banyak 2 rakaat dulu kata Nabi. Kenapa Rasulullah? Sampai bisa selamat 2 rakaat, tak pernah lari hatinya kemana-mana, tetap pada sholat. Aku hadiahkan serbanku sama dia kata Nabi. Sholat Abu Bakar. Habis salam, macam mana? Nggak dapat tuh. Umar nggak dapat, Utsman nggak dapat, Ali senyum, Ali kok senyum pula kok. Jadi udah salam, udah selesai bacaan sholat itu dia mau salam. Kan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Tapi belum diucapkan, belum selesai kan. Tapi dalam hatinya sama akulah serban Nabi itu. Lari juga jadinya. Di mana kalau lalainya? Waktu itulah sebelum salam lagi sama akulah serban Nabi itu. Berarti lalai juga. Kalau kita ini nah, udahlah kacau balau lah. Telur puyuh pun masuk ya kan? Masuk nggak Roni? Masuk. Apa yang kita kerjakan lah masuk. Si Mimin masuk. Wah sempat kau bilang nggak masuk, berani kali kau masuk. Ya. Apa lagi pahami? Udah ya. Itu kalau secara jawaban tauhid memang mesti tauhid itu kita pegang kuat. Jangan sampai lalai dari tauhid. Ingat hakikat siapa yang jadikan? Allah Ta'ala. Oh inilah dia. Jadi kalau data yang sakit, data yang pedih segala macam, tengok oh inilah ketentuan Tuhan dia. Kalau data yang pahit yang tak menyenangkan, apa tugas kita? Sabar. Enggak percuma aja ya kan. Nah, makanya berani saya ngomong seperti tadi itu kita sudah belajar ketuhan duluan. Ada salah satu murid saya itu dia bawa anaknya udah kalah suara, dia ngaji tapi kalah suara. Ini anakku kena plastik ini, maka nangis terus. Kata makcik, kata nenek sama plastik ini. Kemana lah nih ngaji ini? Kena plastik nangis saya terus. Badan makin kurus macam tengkorak. Tahu kau nggak? Kau pernah nengok anak-anak kena plastik? Orang Padang juga disalahin. Ini orang Padang punya kerjaan gitu. Gerem kali jadinya. Untung dia datang ke rumah, dibawanya. Jadi dia gini, udah oke lah kita bawa kedukun plastik yang di sana deh. Tapi macam mana singgah pada guruku dulu, tinggal dia ke rumah. Udah, saya buat cerita-cerita nggak ada saya obati, udah pulang lah, udah sembuh anak aku tuh saya bilang. Nah itu saya bilang, udah sembuh anak aku tuh. Pulang deh, udah sembuh. Udah dibawa ke dukun katanya, udah pulang, sembuh sampai sekarang sembuh. Karena dia penuh keyakinan, nah itu macam tadi sudah menajat duluan saya. Ngomongnya itu macam takabur, enggak padahal. Sudah menajat duluan. Datangkan orang yang mau berobat yang sudah kau tentukan sembuh ya. Udah. Maka adalah saya tanam mulai dahulu itu saya tanam di rumah dulu. Karena udah dibuang hancur. 3 nama itu Pak Anap ya. Daun serbaguna, daun sambung nyawa,
lidah ular 3. Itulah asal mulanya itu yang anak gadis tuh dia coba minta tolong doakan aja, dia mau operasi apa kok, kanker payudara. Dengarnya pun ngeri kita kan, itulah dokter sekarang gitu, ngeri kita dengar kata-katanya. Kok baru sekarang dibawa, udah anjlok yang sakit ya, kok baru sekarang. Ada lebih parah lagi, ada pakainya ini apa namanya itu, Jal? Dokter kan pakai itu yang merasa dada itu, apa namanya itu? Hah? Biar aja lah enaknya. Kostum mentor. Stetoskop. Kamu nyebutnya ya? Udah. Stetoskop. Yang pertama, kenapa lah baru sekarang dibawa? Yang sakit macam mana kau dengar kata-kata ini? Parah ya? Nah, tapi yang lebih parah dokternya nggak cakep-cakep, dia pakai itu, gininya kan dadanya. Mana lebih parah? Nah, itulah yang dialami kakak kalian tuh. Karena dia enggak. Allah yang minta orang sakit, dia juga menyembuhkan. Sesuai dengan kontraknya. Kalau kontraknya habis, apapun dia nggak akan sembuh. Nah. Jadi kalau Rasul itulah dia orang yang pukongan, jalannya pun pincang, besar dulu tuh ya. Itu riwayatnya ya. Kenapa kau Rasulullah? Ini Rasulullah udah lama kali nggak baik, dibaca-bacain Nabi, udah tetap nggak baik juga. Tahu jumpa lagi Nabi sama dia, udah sehat kau udah. Nah, kenapa kau berubah? Jumpa aku pendeta ya Rasulullah itu. Entah apa dia baca pendeta sembuh kakiku. Nah, kalau dibiarkan Nabi bahaya nih. Kan rusak tauhidnya kan. Nah, Nabi ada mujizat. Pekong balik kau kata Nabi. Langsung muncul pekong dari kaki. Udah, sekarang kau jawab. Kau ngaji nggak ini? Entah kemana nih? Aduh, hajab lah. Apa saya bilang tadi? Bukan Julkarnain, mau kau tengok. Udah hari. Nah, balik kau kata Nabi, balik pekong itu balik sini. Sekarang jawab aku tanya kita. Bukan dia ditanya Nabi, pekongnya tanya Nabi. Kenapa kau dulu kau obati kau nggak pergi? Kenapa waktu pendeta kau pergi? Jawablah pekong ini, ya Rasulullah bukan aku nggak mau pergi, kontraknya belum habis di kakinya. Waktu pendeta itu datang kan kontraknya habis, bukan gara-gara pendeta itu. Kata si pekong, dengar kau udah kata Nabi, udah pergilah kau kata. Pergi pekong tadi. Orang nggak ada kontraknya kok. Udah paham nih, itulah dia. Pakailah kaji ini. Itu bisa diluaskan ke dalam permasalahan. Iya. Makanya kalau nggak pada menjelaskan sedikit kada pada ilmu, ceritanya satu aja. Enggak, sesuai dengan kontrak semua. Nah, yang bikin kita berdebar, dulu karena udah habis kontrak sama si Lina. Kita kan belum kan? Walau alam, tak siapa duluan. Apakah istri atau mujar duluan? Cuman kalau tanya mana kau mau? Istri apa kau duluan? Ya, kalau saya nanya, saya desak terus langsung, gimana? Mana kau mau? Sudah duluan apa mujar duluan? Takut deh. Berarti ada istri ada. Bos kau duluan ya. Sesuai kontraknya kok, nggak samanya selamanya kita. Tapi ada orang Malaysia itu dia nikah sama orang Indonesia, nikah, masih ada ketinggalan di Singapura, balik lagi dia ke sana. Disitulah melanggar mati. Udah nikah nih, belum sempat malam pertama. Sampai perempuan ini nggak nikah sampai mati juga. Saking apa, aduh, apanya itu? Dipestakan meriah, pesta, ada kita mau pergi lagi lah. Singapura ada yang tinggal di pesawat. Dah, meninggal, mayat yang datang. Terus dia nggak kawin. Aku sekarang nggak mau dia kawin, gitu ya. Saking cintanya, betul cinta itu, nggak mau dia. Terbayang aja suaminya itu. Akhirnya sampai meninggal juga dia. Entah pun begitu suara orang nggak tahu kita ya kan. Nggak kawin dia ya. Tak cocok lah Pak ya. Tak cocok maharnya dia tak cocok. Nah, namun kalau kita tahu dia udah selesai semua kok. Nggak ada urusan dengan itu ya. Tengoklah orang yang umur 65 kawin sama umur 18, putih cantik. Dia 65 tahun. Kok bisa? Karena maharnya 500 juta sama rumah satu.
Nah, jadi kalau kalian menambah-nambahin dapat yang mudah gitu lah. Goyang nggak perbanding, 18 tahun baru umurnya, muda cantik. Maharnya 500 juta, tambah rumah 1. Kalau dia nggak mau, keluarga bodoh kali kalau kita gini. Tapi kalau duit 10 juta mau jadi anak gadis, aduh nanti lah. Sudah? Nah, ini sampai sini lah kayaknya kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.